Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah Haja Official, serta para sahabat ya dari penambang Pai Network. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman ya mungkin bulan November ini merupakan bulan-bulan yang memang ya mungkin menegangkan mungkin bagi kita teman-teman ya. Dan kemudian bulan-bulan ini pun menjadi bulan-bulan sejarah saksi bisu yang nantinya menjadi catatan sejarah lahirnya Pai. Nah, mungkin bulan November juga ya merupakan bulan-bulan yang memang nantinya dicatat ya dengan tinta emas nih teman-teman. Ya, masa kejayaan dari Pai Network ini akan segera ya dimulai teman-teman. Di mana proyek Pai ini mungkin dimulai pada tahun 2019 dan kemungkinan sekarang ya ini adalah masa-masa akhir dari segalanya. Nah, jadi buat teman-teman juga, apakah teman-teman pernah mendengar untuk harga konsensus? Ya, kalau untuk masalah konsensus itu macam-macam teman-teman ya. Karena setiap negara itu memiliki peran dan kemudian setiap negara itu memiliki masing-masing pikiran ataupun setiap negara itu memiliki konsensus masing-masing teman-teman. Kalau untuk masalah harga, masalah berapapun harganya, pada intinya teman-teman tetap semangat untuk menambang. Apa yang terjadi dengan cryptocurrency kita tidak tahu sama sekali teman-teman. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, mungkin di grup-grup ataukah informasi-informasi ya bertebaran banyak banget, entah itu di WhatsApp, Facebook, ataukah mungkin di Telegram, ataukah mungkin di YouTube ya, ataukah mungkin di web. Tidak banyak tidak sedikit, positif negatif ada aja teman-teman ya. Tetapi yang paling menggembirakan itu teman-teman, sekarang di November ini bertepatan dengan KYC tes, di mana ini dibicarakan untuk harga Pi. Di mana nanti ketika memang mainnet, harga Pi di angka 300 USD teman-teman. Ya, tersenyum buat kita semua ya. 300 USD kalau misalkan dirupiahkan itu setara dengan harga 4 juta rupiah per satu poinnya teman-teman. Ya, per satu poinnya itu senilai 4 juta rupiah. Nah, kemudian apakah teman-teman di luaran sana masih ragu? Ya, apakah masih sebagainya? Ada yang ragu mungkin, ada yang takut ketipu mungkin ya. Kemudian ada yang ini, ada yang itu, tapi buat teman-teman ya yang sudah bergabung, yang join, ya saya ucapkan selamat buat kita semua ya. Mudah-mudahan teman-teman apa segala cita-citanya itu terkabul teman-teman. Ya, Pai ini mudah-mudahan menjadi kendaraan kesuksesan kita teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan lupa tersenyum ya. Di bulan November ini adalah bulan yang baik ya, dimana setiap bulan emang baik. Cuman ini menjadi catatan sejarah nantinya. Ini dimulai KYC ya, KYC tes di bulan November ini teman-teman. Ya, setiap hari itu 100 orang. Jadi yang sudah lolos KYC ya saya ucapkan selamat juga ya. Nah, nah itu ciri-cirinya yang sudah di KYC, yang berhasil itu yang seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah KYC itu berhasilnya itu ada tanda centang. Tanda centang di bagian profil. Kalau misalkan sudah ada tanda centang di bagian profil, itu otomatis berarti sudah KYC. Dan tersenyum, jangan lupa tersenyum buat teman-teman yang lain ya. Karena aduh, ini luar biasa banget teman-teman. Ya, di luaran sana teman-teman ini aduh sudah terbuka banget teman-teman ya, udah kebuka banget. Masa kita masih ketutup aja pikirannya, nggak mau berpikir secara jauh gitu ya tentang masalah Pi Network ini, apa yang terjadi dengan Pi Network ini ya. Saya bukan dukun ya, tetapi mungkin setiap orang itu memiliki analisa masing-masing teman-teman. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman ya, ingat demi keluarga kalian tetap semangat. Apa sih susahnya? Cuman satu kali klik doang petir setiap hari. 24 jam satu kali klik petir doang. Nah, kalau misalkan ketika nanti listing harga Pi di angka 300 USD. Nah, kalau misalkan harga 300 USD, teman-teman, itu berarti kurang lebih 4 jutaan, teman-teman ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit ini ya, ada sedikit hitung-hitungan tentang masalah Pi ini. Nah, di mana buat teman-teman yang menambang sendiri ya, yang sedang sekarang menambang tapi solo nambangnya ya, sendiri aja,
nggak ngajak si A, nggak ngajak si B, nggak ajak ini, nggak ajak itu, keluarga boro-boro ada yang mau ada yang mau ikut. Nah, itu jangan jangan sedih teman-teman ya. Ya mungkin memang ya susah, mungkin ada yang susah, ada yang sulit mungkin ya. Tetapi untuk semuanya tetap semangat. Ya, mungkin kita mengajak keluarga, mungkin mengalami hambatan, mungkin diketawain ya. Mungkinkah dibilang halu ya, atau halusinasi tinggi ya, atau segala macam lah, atau bebek dungu sekalian. Pada intinya buat teman-teman ya, ini khusus yang penambang Solo. Jadi nambangnya sendirian doang nih. Lagian mau ngajak ini mau ngajak itu nggak ada yang mau ngajak si itu ditolak, ngajak si ini diomongin, ngajak si ini aduh malah dibicarain. Jadi teman-teman jangan jangan sedih kalau nambang sendiri. Nah, cara ngitungnya gini teman-teman, nambang sendiri itu sudah mantap, apalagi kalau ngajak. Yang penting sendiri deh, itu lebih bagus teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, untuk sendiri teman-teman itu bisa mendapatkan 6 pai per hari. Nah, di mana teman-teman? 6 pai itu setara dengan 26.100.000. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bila mana ini kan ini lagi ribut nih ya, lagi ribut harga masalah pai. Katanya ketika nanti launching harganya bakal di $300. Nah, itu artinya berarti satu pai teman-teman itu harganya 4.350. Nah, setelah itu teman-teman per hari walaupun nambang sendiri ya, walaupun teman-teman nggak ngajak siapa-siapa, nambang sendiri teman-teman bisa mendapatkan 6 pai per hari. Itu artinya kalau harga $300 ya, itu setara dengan berapa? 26.100.000 rupiah setiap hari teman-teman, per harinya itu. Nah, caranya gimana? Sedangkan kecepatannya kan Bang cuma 0,02 per jam. Nah, gampang itu teman-teman. Nah, teman-teman ikut berkontribusi dalam security atau keamanan. Nah, jadi yang perlu diketahui juga buat teman-teman bahwasanya Pi adalah mata uang digital cryptocurrency. Ini sistemnya kepercayaan yang lebih terdesentralisasi, yaitu bisa diamankan dengan orang-orang terdekat. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jadi kita itu diharuskan untuk menambahkan sistem kepercayaan ataupun saling mengamankan antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itulah ditambahkannya SC atau security cicil itu teman-teman. Teman-teman nanti bisa untuk menambahkan ya. Tapi saran saya ketika memang teman-teman nanti untuk menambahkan itu orang-orang yang terdekat aja, atau orang yang kita kenal, ataukah upline kita. Nah, kalau misalkan gimana nih kalau keluar, tapi paling bagus keluarga ya yang ditambahkan sebagai security. Kalau misalkan gimana nih Bang, saya nambahnya sendiri, boro-boro ngajak keluarga, keluarga aja malah ngetawain, terus saya nambahin siapa dong? Nah, teman-teman nanti itu bisa nambahin upline-nya. Nah, upline-nya ditambahin, kemudian security dari teman-teman komunitas yang lain ditambahin. Cuman teman-teman ini minta izin dulu ya. Kebanyakan kan dia minta nomor handphone di WhatsApp langsung main comot aja. Ya, main comot nomornya, kemudian disimpan, ditambahin security. Nah, itu gagal gagal besar teman-teman ya. Kenapa? Orang-orang itu nggak kita kenal. Nanti kalau ada apa-apa, misalkan kita lupa untuk frasa sandi di dompet, kita nggak bisa pulihkan, kita nggak bisa kontak mereka. Apalagi kalau kita lost contact gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain juga, nah di mana hashtag kecepatan teman-teman per hari itu bisa mendapatkan 6 pai. Nah, di mana cara perhitungannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini nih. 0,25 per jam dikali 24. Nah, itu teman-teman nanti mendapatkan sebanyak 6 pai per harinya. Itu sendiri loh. Kalau kalau nambangnya sendiri, teman-teman bakal dapat segitu, dapat 6. Kalau misalkan dirupiahkan satu painya di angka $300, ya teman-teman nanti wah mantep banget teman-teman ya. Berarti kurang lebih teman-teman itu bakal mendapatkan berapa? 26.100.000 rupiah. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan sampai buat teman-teman ketinggalan. Sayang banget kalau misalkan teman-teman itu ketinggalan. Ya, ketinggalan nambang maksudnya. Ya, ketinggalan nambang. Udah semangat demi keluarga ya, pasang alarm sekalian. Kalau perlu, pasang alarm. Kalau misalkan diklik jam 7, pasang alarm jam 7 ya, supaya nanti
pas miningnya selesai alarmnya bunyi, kita buka lagi Pi-nya, kemudian kita klik lagi ya. Setiap detik itu sangat berarti buat kita ya teman-teman ya. Apa yang terjadi dengan cryptocurrency ini kita tidak tahu teman-teman ya. Kemungkinan juga ada yang berpendapat bahwasanya ketika nanti Pi mainnet, harga Pi itu akan menyentuh di angka 750 USD. Itu kalau menurut konsensus ya. Jadi konsensus itu banyak banget teman-teman ya. Jadi konsensus itu, jadi ada konsensus dari Asia, pokoknya seluruh negara dia masuk konsensus ketika nanti mainnet harga berapa nih gitu. Lalu Korti memutuskan untuk masalah harganya. Jadi tersenyumlah, bahagialah, apalagi yang sudah melakukan KYC ya. Senang banget rasanya teman-teman ya, sudah senang banget gitu ya. Walaupun memang nanti pasar yang akan menentukan harganya ya. Nanti kita lihat untuk di marketnya berapa harganya ya. Kalau misalkan untuk harga Pi itu masih di angka $1 atau $5, di hold, disimpan dengan baik, jangan dicairkan. Kalau misalkan butuh bang, ya udah cairin aja, tapi jangan semua. Itu merupakan aset digital teman-teman. Nah, nggak beda dulu Bitcoin dulu. Kalau misalkan ditambang dulu Bitcoin, satu hari dapat 50 Bitcoin loh. Satu hari dapat 50 Bitcoin. Dulu tahun 2009. Dulunya seharinya dapat 50. Coba kalau sekarang satu Bitcoin 800 juta teman-teman. Dikaliin 50. Berapa miliar? Berapa miliar itu? Cuman orang zaman dulu itu kurang keterbukaan informasi. Informasi masih sulit didapat. Kalau sekarang enak zamannya. Cari informasi bisa di mana-mana. Nah, oleh sebab itu teman-teman tetap semangat ya. Pada intinya teman-teman harus nyalakan tanda loncengnya supaya ketika saya upload video, teman-teman mendapatkan informasi terupdating dari saya. Mungkin cukup sekian ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.